Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Laili. Nah, jadi di video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal pada materi skolastik. Nah, jadi di video kali ini itu saya akan membahas 3 soal materi skolastik. Maka dari itu, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama adalah perhatikan grafik pasien yang menggunakan antibiotik di bawah ini. Nah, ini grafiknya dapat kalian lihat sendiri. Nah, setelah kalian amati baik-baik grafiknya, langsung saja masuk ke soalnya. Berdasarkan grafik tersebut, simpulan yang benar adalah opsi yang pertama, pemakaian antibiotik pada pasien penyakit dalam pada bulan November dan Desember persentasenya paling rendah. Opsi yang kedua, pemakaian antibiotik oleh pasien pada bulan Desember dari semua jenis penyakit selalu lebih tinggi persentase pemakaiannya daripada bulan November. Sedangkan opsi yang ketiga adalah pasien dengan penyakitnya yang berhubungan dengan OGIN paling sering menggunakan antibiotik dalam pengobatannya. Opsi yang keempat, anak-anak paling rentan terpapar penyakit sehingga tidak perlu menggunakan antibiotik sebagai solusi pengobatannya. Dan opsi yang terakhir atau opsi yang nomor 5 adalah persentase penggunaan antibiotik pada pasien pasca bedah tidak lebih tinggi daripada pasien dengan penyakit dalam. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembahasan. Opsi yang benar itu adalah opsi yang nomor 3. Kenapa? Karena untuk menjawab soal tersebut, siswa harus memperhatikan batang grafik dengan teliti. Coba kita kembali lagi ke grafiknya. Nah, kalian harus memperhatikan batang grafik tersebut, batang grafik ini dengan teliti. Nah, setelah itu, berdasarkan gambar grafik yang disajikan, bisa dilihat bahwa penggunaan antibiotik pada pasien OPGIN selalu yang paling tinggi, baik di bulan November maupun Desember. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Soal pertama telah selesai, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu terdapat soal cerita yang mana di sini sudah dijelaskan bahwa 5 sekawan Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sono, setelah itu dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah opsi yang pertama, rumah Ratu terletak paling jauh. Yang kedua, rumah Adi terletak paling jauh. Opsi yang ketiga, rumah Rimba terletak paling jauh. Opsi yang keempat, rumah Sano terletak paling dekat. Dan opsi yang terakhir adalah rumah Adi terletak paling dekat. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembahasannya. Jadi yang benar itu adalah opsi B atau opsi yang kedua. Kenapa demikian? Karena untuk menjawabnya kita harus tahu siapa yang berangkat lebih dulu ke sekolah. Artinya rumah dia lebih jauh dari sekolah. Nah, dari soal tersebut kita bisa tahu kalau rumah Adi lebih jauh dari rumah Joko karena Joko dijemput Adi. Yang kemudian mereka berdua menjemput Sono, maka rumah Sono lebih dekat dari rumah Joko. Sementara itu, karena rumah Ratu berada di antara rumah Joko dan Adi, maka rumah Rimbalah yang paling dekat dengan sekolah, karena ia dijemput paling terakhir. Apabila dituliskan berdasarkan urutan dari yang rumahnya terdekat ke sekolah sampai yang terjauh, maka jadinya seperti ini. Yang pertama itu sekolah, kemudian rumah Rimba, kemudian rumah Sano, rumah Joko, rumah Ratu, kemudian yang terakhir itu rumah Adi. Jadi jawaban yang benar sesuai dengan pilihan di atas adalah B. Yang mana di sini opsi yang kedua dijelaskan bahwa rumah Adi terletak paling jauh. Nah, setelah itu lanjut ke soal nomor 3. Khasiat susu bagi tubuh kita sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian,
tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang. Kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan atau intoleran yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah minum susu. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan seri jeruk, markisa, apel, atau lainnya sehingga rasa asli susu yang mualkan dapat dihilangkan. Sementara itu, penyebab kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi. Secara biologis, penderita intoleran susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dalam suatu susu, sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam usus. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi seperti yogurt, kefir, dan kumis. Berdasarkan bacaan di samping, bila seorang temanmu, Ari, mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya tetapi selalu diare ketika minum susu, apa yang akan kamu sarankan? Opsi yang pertama, Ari dapat mencoba minum susu dengan menambah seri jeruk. Opsi yang kedua, Ari dapat mencoba susu bubuk seperti susu yang diminum oleh balita. Opsi yang ketiga, Ari dapat mencoba minum yogurt. Opsi yang keempat, Ari tidak perlu minum susu sama sekali. Opsi yang terakhir, Ari dapat mencoba minum susu secara bertahap. Nah, untuk soal yang demikian, itu pembahasannya sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa opsi yang benar itu adalah opsi C. Kenapa? Kalau ada soal yang teksnya panjang seperti ini, tipsnya adalah kamu sebaiknya lihat soalnya dulu, baru teksnya. Dengan begitu, kamu jadi tahu konteks pertanyaan dan jadi berhemat waktu dalam membaca teksnya. Nah, di soal tersebut dikatakan bahwa Ari ingin minum susu juga seperti teman lainnya, tapi Ari selalu diare saat minum susu. Pada teks tersebut, kita bisa menemukan dua penyebab terjadinya diare. Kalau diperhatikan, kondisi Ari lebih tepat untuk penyebab yang kedua, yaitu gangguan pencernaan. Lanjut ke teks terakhir, kamu bisa mengetahui bahwa untuk mengatasi penggangguan pencernaan bisa mengganti air susu dengan yogurt, kefir, atau kumis. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C atau opsi yang nomor 3. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan 3 soal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.